Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian PTQ ya, dan insya Allah hari ini kita akan mengkaji surat At-Takwir ya. Kita akan pelajari isi kandungan dari surat tersebut. Nah, kemarin kita sudah membacanya, sekarang kita akan mencoba untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'attilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat. Ya, kita belajar dulu sampai di situ. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu, ketika matahari kuwirat, digulung. Nah, maksudnya apa matahari digulung itu? Ya. Jadi kalau kita meneliti ya terkait dengan astronomi, maka kita akan menemukan bahwa ilmuwan itu memprediksi ya bahwa suatu ketika, suatu hari nanti matahari itu akan kehilangan cahayanya dan kemudian akan meledak ya. Dan itu sudah menjadi prediksi umum karena hasil dari penelitian dan temuan dari para ilmuwan astronomi membuktikan bahwa matahari itu ya setiap hari, setiap detiknya mengeluarkan energi, dan selama kelamaan energi itu akan habis dan kemudian matahari kehilangan cahayanya, kemudian kehilangan inti dari matahari itu akan padam, dan kemudian massa yang begitu besar itu akan meledak. Jadi matahari akan meledak. Nah, seperti digulung gitu ya. Jadi gambarannya seperti menggulung, matahari menggulung alam semesta karena matahari akan meledak gitu ya. Nah, ada prediksi lain bahwa yang dimaksud digulung itu adalah adanya fenomena black hole, atau istilahnya lubang cacing ya, atau lubang hitam, di mana lubang cacing atau lubang hitam ini adalah sebuah fenomena yang supermasif, yang sesuatu benda langit yang supermasif, yang besar ya, yang raksasa, ukurannya raksasa karena lebih besar daripada galaksi ya, di mana setiap benda yang dekat dengan lubang hitam ini atau black hole ini, dia akan tersedot ke dalamnya, jadi seperti digulung. Dan ini hingga sekarang sudah ada dan sangat besar, dan ini diprediksi lama-kelamaan akan membesar sehingga bisa menggulung seluruh alam semesta. Nah, jadi kalau kita lihat ya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sesuai dengan kajian ilmiah, dengan temuan para ilmuwan. Maka di sini akan membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizat dari Allah. Jadi Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada di dalamnya suatu kebohongan ya, bahkan keajaiban ya, penuh dengan keajaiban. Nyatanya di dalam Al-Quran sudah membicarakan tentang black hole, membicarakan tentang fenomena matahari yang kehilangan cahayanya, kehilangan intinya, kemudian dia menjadi bintang yang mati, kemudian bisa meledak. Nah, itu semuanya karena benar-benar Al-Quran itu wahyu dari Allah itu ya.
Nah, jadi teman-teman di sini ya, harapan saya nantinya menjadi mahasiswa yang ya pemuda-pemuda Islam, generasi Islam yang mampu ya memahami Al-Quran itu dengan sudut pandang yang luas dan bisa memadukan dengan berbagai keilmuan ya yang ada. Jadi bagaimana memadukan kajian agama dengan saintek itu adalah suatu yang luar biasa yang sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari Islam secara universal ya. Oke, selanjutnya wa idzan nujumun kadarat, wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun artinya ketika bintang-bintang itu kadarat berjatuhan ya. Berjatuhan itu maksudnya apa ya? Ketika matahari termasuk kan bintang juga, dan juga bintang-bintang lainnya itu kan benda langit yang mempunyai cahaya, maksudnya dia mandiri, mempunyai sumber cahayanya sendiri, dan di mana di dalam inti dari bintang-bintang itu memancarkan energi yang sangat besar sehingga kita bisa melihatnya, para bintang itu berkedip-kedip, bahkan bisa apa memunculkan cahaya ya sendiri ya. Nah, jika suatu ketika ya cahaya ini sudah hilang, apa inti dari bintang ini sudah mulai padam dan hilang, dia tidak mempunyai energi lagi, maka tidak ada lagi sumber cahaya yang bisa dipancarkan sehingga bintang tersebut mati. Dan ketika bintang itu mati, maka kemudian dia kehilangan masanya dan akhirnya ya dia akan menjadi goyah gitu loh ya. Akhirnya dia ketarik dan saling antara satu yang lainnya tidak stabil karena saling tarik menarik gravitasi, dan akhirnya kelihatan bahwa bintang-bintang itu akhirnya berjatuhan di muka bumi karena ketarik oleh gravitasi bumi gitu ya. Nah, jadi digambarkan di sini wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan ke bumi karena ketarik oleh bumi dan sehingga menjadi meteorit itu ya, jadi meteorit. Nah, selanjutnya wa idzal jibalu su'irat. Nah, dan kemudian ya, gunung-gunung itu hancur. Ya jelas gunung-gunung itu ketika nantinya kita tahu bahwa bumi ini ya teman-teman ya, bumi ini kan selalu bergerak dah. Jadi tanah itu selalu bergerak sebenarnya. Jadi lempengan tanah itu terus bergerak, dan inti bumi itu juga terus memancarkan apa ya? Memancarkan energi yang besar. Nah, jadi suatu ketika diprediksi bumi ini juga akan hancur. Oleh apa ya? Oleh inti bumi itu sendiri yang meledak. Dan itu keluarnya dimulai dari hancurnya gunung, karena gunung itu kan menjadi pintu keluarnya larva ya, keluarnya lava atau lahar itu ya, dan juga itu akan menjadi tanda-tanda dari hancurnya bumi ketika gunung-gunung itu meledak itu ya. Maka digambarkan di sini wa idzal jibalu suyirat. Nah, selanjutnya wa idzal ngisyaru utilat ya. Wa idzal ngisyaru utilat, dan ketika unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Maksudnya apa kok hubungannya unta bunting dengan kejadian fenomena hancurnya matahari, hancurnya bintang-bintang, hancurnya bumi? Apa sih bedanya maksudnya? Nah, maksudnya di sini teman-teman ya, al-ishar itu artinya unta yang mahal, unta yang bunting itu unta yang mahal pada masa baginda Nabi hidup itu ya. Pada masa Rasulullah dulu, kaum Quraisy itu sangat menyayangi eh, unta ya, terutama unta-unta yang sudah mau melahirkan. Itu sangat mahal sekali. Jadi itu harta yang paling mahal di situ. Nah, kalau kita ibaratkan di sini, kita kiaskan pada masa sekarang, ya benda mahal itu apapun ya, bisa berupa apapun, yang jelas itu sangat berharga bagi umat manusia.
Mungkin teman-teman mempunyai mobil yang mewah, yaitu al-isyar, atau mungkin punya baju yang mewah, al-isyar. Kita punya keluarga yang bagi kita itu segala-galanya itu al-isyar itu ya. Jadi ini adalah ibarat bagi harta benda yang sangat mahal. Jadi ketika nantinya hari kiamat itu, ketika matahari sudah meledak, kehilangan cahayanya, tiba-tiba gelap ya, kemudian bintang-bintang berjatuhan, meteorit itu berjatuhan ke muka bumi, kemudian bumi menjadi kacau balau, kemudian gunung-gunung ya semuanya meletus satu persatu ya seperti debu yang berterbangan. Pada saat itu semua manusia menjadi panik, semua manusia mencari keselamatannya diri sendiri sehingga lupa akan harta bendanya. Yang punya mobil ditinggalkan, punya rumah ditinggalkan, punya keluarga, semuanya lupa. Yang teringat hanya dirinya sendiri, bagaimana saya bisa selamat ya. Kalau teman-teman bisa melihatnya, gambarannya seperti itu loh, film 2020 itu ya. Nah itu gitu gambarannya, tapi itu masih kecil itu ya. Itu masih apa ya, kiamat yang sugro, kiamat yang kecil. Sedangkan yang digambarkan dalam surat At-Takwir ini kiamat yang besar ya, seluruh alam semesta akan hancur di sini, digulung, tadi gambaran digulung ya. Nah, terus wa idzal khususirat. Nah, dan apabila bintang-bintang, apa binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi wuhus wa idza khusu, dan ketika wuhusu itu binatang-binatang ya, itu khusirat berkumpul. Nah, jadi binatang yang liar ya, binatang yang tidak binatang buas atau binatang liar itu semuanya berkumpul ya, karena memang situasi pada waktu itu tidak bisa digambarkan, sangat mengerikan. Jadi semuanya mencari apa ya, perlindungan diri sendiri. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan itu ya dinyalakan. Jadi makna sujirat di sini, sujirat ya artinya menyala. Jadi lautan itu menjadi api. Kenapa seperti itu? Ya, itu diprediksi bahwa nantinya gunung berapi yang ada di lautan itu juga akan meletus. Bayangkan jika gunung-gunung yang ada di lautan itu gunung yang aktif, teman-teman ya. Nah, jadi gunung yang berada di dasar lautan itu merupakan gunung yang aktif yang nantinya bisa meledak dan memuntahkan lahar. Nah, bayangkan itu nantinya pasti lautan itu laksana seperti apa ya? Ya, seperti lautan yang awalnya lautan itu berisi air kemudian bercampur dengan lahar yang sangat panas, dan maka akhirnya akan menguap, akan menjadi apa ya? Api gitu ya, maksud saya menjadi lautan api gitu ya, atau lautan lahar. Nah, karena bayangkan semua kerak bumi ini semuanya akan meletak akan retak gitu ya, kemudian lahar itu semuanya keluar dari inti bumi. Jadi dan lama kemana akan meledak, inti bumi ini akan meledak ya. Nah, jadi bisa dibayangkan teman-teman bagaimana situasi seperti itu. Wa idan nufusu zuwijat. Nah, dan akhirnya jika nufus itu roh jiwa-jiwa itu dipertemukan ya. Nah, maksudnya roh-roh itu dipertemukan kembali dengan tubuh untuk memasuki kehidupan dan alam akhirat. Ini maksudnya apa? Jadi setelah kehancuran alam semesta ya, termasuk bumi hancur, semua dimatikan ya, kita semuanya mati gitu ya. Nah, akhirnya kita semuanya akan kembali ke ya, ke hari apa, ke alam akhirat. Nah, di mana di alam akhirat itu semuanya akan dibangkitkan lagi. Jadi roh-roh itu kemudian akan disatukan dengan jasad, kemudian dibangkitkan di yaumul ba'ats atau di hari kebangkitan nanti. Nah, berarti ini setelah kehancuran alam semesta. Nah, wa idzal mau'udatu su'ilat.
Dan selanjutnya apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup gitu ya. Nah, itu ditanya dosa apakah ya dia dibunuh. Itu maksudnya apa, teman-teman? Jadi, ya, pada masa Rasulullah kan banyak itu ya. Orang-orang yang mengubur anaknya hidup-hidup. Kalau anaknya perempuan pasti dikubur tuh. Karena anak perempuan itu membawa aib itu ya. Jika pada masa Rasulullah lah ini ya. Jadi para kafir Quraisy itu malu jika mempunyai anak perempuan, makanya dikubur. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam dan menyelamatkan umat manusia ini dari kekejaman tersebut. Jadi kita semuanya harus bersyukur, ya, berterima kasih kepada Rasulullah karena sudah menyelamatkan ya kita semuanya. Karena tanpa ada Rasulullah, tanpa ada Islam ini, tentu tidak ada yang namanya kehidupan, karena setiap anak perempuan itu pasti akan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib dalam keluarga. Nah, jenengan harus bersyukur yang yang di sini ya, yang adik-adikku mas santri semuanya harus bersyukur karena kita hidup di masa sekarang, di masa Islam itu ya. Dan juga yang cowok-cowok harus bersyukur karena adanya Islam jenengan semuanya ada di sini. Bayangkan kalau tidak ada Islam, ya, semua anak perempuan dikubur ya. Tentu tidak ada yang namanya ibu, ya. Tidak ada kehidupan selanjutnya karena tidak ada ibu, tidak ada yang melahirkan nantinya. Oke. Nah, jadi semua orang yang dikubur itu nantinya akan ditanya oleh Allah, kenapa dirimu dikubur, kenapa dirimu dibunuh itu ya. Maka mereka akan menjawab semuanya. Jadi intinya semua yang kita sakiti ya, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dianiaya, nantinya di alam akhirat itu mereka semuanya akan mengadukan kepada Allah terkait kekejaman yang telah dialaminya. Jadi kalau di dunia ini ada istilah hukum tidak adil karena orang yang berdosa ya itu tidak mendapatkan hukumannya. Orang yang membunuh, orang yang telah melakukan kezaliman aman-aman saja di bumi ini, di dunia ini, tidak nantinya pada hari akhir. Jadi nantinya di hari akhir itu semua hukum ditegakkan. Orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang salah, itu semuanya akan dituntut ya atas apa yang mereka lakukan. Jadi kalau sekarang ini ya teman-teman, kita punya salah kepada orang lain, jangan merasa aman. Nantinya di akhirat semua itu akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Jadi mumpung kita masih ada di dunia, segera minta maaf, segera bertobat. Ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan, melakukan kekejaman, kezaliman, karena itu nantinya akan ya merugikan kita sendiri karena di akhirat nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, selanjutnya bi ayyi dzambin qutilat. Ya, maksudnya bi ayyi dzambin, ya, dosa apakah qutilat mereka semuanya dibunuh itu ya. Nah, itu semuanya akan ditanyakan dari apa alasan seseorang membunuh orang lain. Kemudian alasan kenapa orang itu dibunuh, kenapa orang itu disakiti, kemudian dizalimi, semuanya akan ditanyakan nantinya. Ya, jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini nantinya akan dipertanyakan di akhirat nanti. Wa idza suhufu, ya, wa idza suhufu nusyirat, ya, dan apabila suhuf catatan-catatan itu ya nusirat, ya, nusirat itu dibuka. Jadi wa idzas suhufu nusirat, dan ketika catatan-catatan itu dibuka, digelar, dijelaskan di muka umum ya. Nusirat itu artinya dibeberkan. Jadi setiap orang manusia ya, kita semuanya itu mempunyai catatan amal dan itu nantinya akan dibuka di muka umum, akan dibacakan secara
jelas terang di akhirat nanti, sehingga semua makhluk Allah akan mendengar kalau ada yang pernah melakukan keaiban, melakukan kejelekan, ya, pernah melakukan dosa sekecil apapun, itu nantinya akan dibuka, akan jelas diutarakan, bahkan ada di situ akan terlihat bukti-bukti bahwa kita akan melakukan dosa tersebut. Jadi semuanya akan jelas terang apa yang sudah kita lakukan. Begitu pula jika kita melakukan kebaikan, kebaikan sekecil apapun nantinya akan terlihat di situ. Ya, nanti tidak ada yang nantinya yang tertutupi, itu tidak ada, semua kebaikan maupun kejelekan kita akan terlihat, akan dijelaskan, akan diperlihatkan ketika di akhirat nanti semua akan melihatnya. Jadi mumpung kita masih di dunia ini, kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, menutupi dosa-dosa kita, aib kita, agar nantinya tidak diperlihatkan di yaumul kiamah nanti. Ya, karena jika kita diperlihatkan dosa kita, kita akan dipermalukan semalu-malunya. Setelah itu kita akan disiksa di neraka jahanam, akan disiksa di neraka itu ya. Nah, maka kita harus bertobat lah mulai sekarang ya, mulai sekarang kita bertobat. Nah, karena mereka semuanya akan, kita semuanya akan dipertanggungjawabkan itu ya, amal kita itu. Nah, selanjutnya wa idas sama ukusitot. Nah, dan ketika langit itu dilenyapkan. Nah, apa maksudnya lenyap? Maksudnya dimusnahkan itu. Jadi alam semesta ini dimusnahkan. As-sama itu merupakan gambaran dari alam semesta. Jadi alam semesta ini ya semuanya akan lenyap, akan hancur itu ya. Dan ketika itulah ya yang namanya kiamat itu seperti itu. Penghancuran massal dari alam semesta, semuanya dimusnahkan. Selanjutnya wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim yang disediakan untuk menyiksa orang-orang kafir dan durhaka telah dinyalakan ya. Jadi kemudian neraka itu dinyalakan untuk menyiksa orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat. Kalau neraka dinyalakan, kemudian surga juga dibuka, didekatkan untuk diperlihatkan kepada calon-calon penghuninya. Nah, jadi kalau sudah masuk alam akhirat, nanti akan diperlihatkan neraka dengan kekejamannya dan surga dengan keindahannya. Nah, siapa yang diperlihatkan? Ya, neraka akan diperlihatkan kepada calon-calonnya. Jadi selain ya, nah ahli surga tidak akan melihat neraka, atau ahli neraka tidak akan bisa melihat surga, karena itu jalurnya masing-masing ya. Ahli neraka nanti jalurnya ke neraka, ahli surga jalurnya ke surga, dan akan diperlihatkan masing-masing. Nah, selanjutnya alimat nafsum ma ahdarat. Kemudian ya, jiwa-jiwa itu akan mengetahui, alimat nafsun, alimat ya, mereka semua akan mengetahui. Siapa? Nafsun, jiwa ya. Ngalimat akan mengetahui, nafsun apa? Jiwa-jiwa mengetahui ma perkara akhdarat yang apa? Akhdarat yang mereka perbuat di masa ketika di dunia ini. Jadi semua yang akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, di alam akhirat nanti, semua akan mengetahui perbuatan-perbuatan yang sudah mereka lakukan di dunia ini ya. Jadi mereka tidak akan bisa mengelak lagi.
Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas itu ya. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil kunnas apa? Sesungguhnya aku bersumpah gitu ya. Jadi fala uqsimu. Fala maka aku bersumpah bil khunnas demi bintang-bintang. Ini siapa yang bersumpah? Ya. Jadi Allah bersumpah. Ya. Allah bersumpah demi bintang-bintang. Kok boleh? Ya boleh karena bintang ciptaan Allah. Sedangkan kita sebagai makhluk itu dilarang bersumpah kecuali bersumpah atas nama Allah. Ya. Kalau bersumpah demi selain Allah itu sebenarnya dilarang. Ya, dilarang. Jadi kita kalau bersumpah demi Allah itu ya. Nah, kalau Allah sendiri bersumpah bebas, semuanya ciptaan Allah. Jadi di sini Allah bersumpah dengan nama bintang. Fala uqsimu bil khunnas. Ya, Allah bersumpah demi bintang-bintang. Ya, al jawaril kunnas maksudnya yang beredar ya dan juga yang yang terbenam ini maksudnya Allah bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan juga terbenam. Bintang-bintang itu semuanya kan tidak nampak tuh oleh penglihatan kita di siang hari, tapi ketika malam hari nampak. Itu ya maksudnya. Jadi beredar siang malamnya itu ya. Nah, walaili idza as'as dan apabila demi malam apabila meninggalkan gelapnya. Jadi malam kalau sudah datang kan gelap itu ya. Jadi demi malam wasubhi idza tanafas dan ketika fajar mulai menyingsing innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ini isi dari sumpah Allah itu bahwa apa yang disampaikan ya innahu laqaulu rasulin karim, apa yang disampaikan ya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia, karena Rasulullah itu mulia di sisi Allah dan mulia di sisi semua makhluk Allah ya. Nah, Dzi quwwati inda dzil arsyil makin. Dzi quwwatin inda dzil arsyil makin, yang artinya ya yang mempunyai kekuatan di sisi aras ya. Maksudnya apa? Ya, bahwa ini ya teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu ya bersumpah ya bahwa Rasulullah SAW ya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hari kiamat ya, yang kemudian diabadikan dalam ayat ini ya, dalam surah At-Takwir ini merupakan kebenaran yang hakiki, itu bukan kebohongan ya. Jadi bukan ucapan Rasulullah saja, itu merupakan wahyu dari Allah yang benar-benar akan terjadi gitu ya. Nah, jadi semua ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebenaran. Nah, oke, teman-teman ya. Jadi kita harus meyakini betul bahwa hari kiamat itu akan datang dan hari kebangkitan itu ada, kan kita semuanya nantinya akan dihakimi ya di hari kiamat nanti. Amal-amal kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Siapa nantinya ahli surga, ahli neraka akan diperlihatkan di situ. Kita semuanya tidak tahu sekarang apakah kita ahli surga atau kita ini ahli neraka. Kita tidak tahu. Kita akan tahu nanti kalau sudah datang hari penghakiman. Maka mumpung kita masih di dunia ini, marilah kita segera bertobat, kita memperbaiki diri agar nantinya ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita nantinya di alam akhirat nanti, kita diampuni dosa kita dan kita nantinya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih untuk semuanya. Silahkan teman-teman membuat rangkuman atas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian teman-teman catat ya, beserta teman-teman ya menulis ulang ya. Mohon maaf ya kalau kemarin teman-teman sudah menulis surat at-takwir ya. Nah, mohon sekarang teman-teman juga menulis surat at-takwir tapi tidak perlu artinya, tapi teman-teman tulis surat at-takwir yang sudah saya bacakan tadi, yaitu mulai eh, ayat 1 hingga ayat 20, kemudian jelaskan pengertiannya, kandungan ayatnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.